ditentukan orang harus kasih ke orang itu, walaupun fakir kali nggak boleh. Ada orang lain fakir yang diberikan sama mama ini bukan untuk orang fakir, nggak boleh juga. Ahli kerabatnya fakir nggak boleh juga. Yang namanya wasiat sesuai ketentuan orang yang mewasiatkan. Nah, itu yang perlu diingat. Mewasiatkan nggak niat enggak. Kan lebih kalau telah mewasiatkan ia si musi bagi para fakir dengan sesuatu benda, lam yajuz, saya tidak boleh diluasi bagi orang yang mewasiatkan ayyu'tiya syai'an liwarasatil maiti, akan bahwa niscaya tidak boleh bagi si wasi orang yang mewasiatkan akan bahwa memberikan ia sesuatu, memberikan ia si musi si wasi akan sesuatu li warasatil maiti, bagi warisan mati. Bila seseorang telah mewasiatkan, si orang itu itulah si wasi. Orang yang mewasiatkan telah mewasiatkan sebuah benda untuk seseorang, maka tidak boleh lagi barang wasiat itu memberikan kepada warisan mati, karena wasiat itu melekat dalam hati, dalam jiwa, sama kayak wakaf. Dia kalau sudah dikeluarkan dari mulut kata-kata wasiat itu tidak boleh dicabut lagi, paham? Sama kayak kata-kata wakaf. Misalnya Umi mewakafkan sebuah tanah ke tempat pengajian bulan, misalnya kayak pesantren. Ini tidak boleh lagi untuk kemudian kita cabut, kita bagi lagi kepada orang yang berhak mengambil warisan. Tidak boleh. Makanya kalau si wasi ini sudah punya niat untuk wakaf, untuk wasiat, betul-betul dia dari hati nurani yang dalam, tidak ada unsur paksaan. Karena kalau itu sudah kita sampaikan, baik itu berupa wasiat atau berupa wakaf, maka tidak boleh dicabut kembali. Apalagi diberikan kepada yang berhak mengambil warisan. Tidak boleh lagi. Cuman kemarin boleh mewasiatkan ke orang yang berhak mengambil warisan. Tapi tidak boleh lebih seperti tidak. Bila kita lebihkan sedikit, maka bagi orang yang menerima karena dia memang waris, itu mengambil bahagian daripada warisan di situ. Tidak boleh lagi mengambil yang lain. Misalnya tanahnya dikasih 1 bidang, ternyata tanahnya bergabung ada 2 bidang di situ, dilebihkan terus semua, lebih sepertiga. Maka ketika nanti dibagi harta warisan bagi anak yang hak dia di situ, karena anak kan hak warisan, sudah lebih dari bahagian itu, maka tidak boleh lagi mengambil bagian daripada hak warisan lain. Ini kan contoh-contoh yang memang warisannya terbatas, sehingga begitu lebih sedikit sudah lebih dari sepertiga. Kalau contoh seperti haji itu 6 bagian dikasih pun belum lebih lagi dari sepertiga. Ada kerbaunya 100 ekor. Kalau dikasih misalnya 20 ekor dikasih untuk anaknya satu, belum juga habis sepertiga. Kalau demikian itu masih ada hak dia warisan nanti, karena tidak tersentuh yang namanya di atas sepertiga. Kalau kita paling dibagi sama orang tua, 1 rumah 1 orang, itu pun kalau ada, kan? Kalau lebih sedikit
Berarti anak itu tidak ada lagi hak untuk mengambil warisan yang lain. Karena dia sudah ada duluan berupa wakaf atau berupa wasiat. Ingat. Tapi kalau lebih daripada sepertiga. Nah, ini ceritanya orang yang mewasiatkan kepada seorang fakir. Orang fakir ini memang nggak ada tempat tinggal pun. Jangankan untuk makan, tempat duduk nggak ada. Itu kan orang fakir. Nah, kalau demikian, kita mau cabut balik, nggak boleh. Jikalau telah mewasiatkan bagi orang fakir dengan sesuatu, berarti siapa? Si wasi. Si wasi itu orang yang mewasiatkan. Dah, ini saya tidak boleh bagi si wasinya bahwa memberikan daripadanya barang wasiat akan sesuatu bagi warisan mayit. Artinya bagi orang yang berhak mengambil warisan ketika meninggal. Walau fuqara'a, walaupun itu saya anak. Walaupun ada itu yang menerima wasiat, fakir juga. Ternyata yang menerima wasiat pun orang miskin, orang fakir bukan miskin. Nah, kendati pun demikian tak boleh enggak? Bukan je. Hanya le kacau le tanya menyatakan wasiat. Ke mak menjuk ke orang. Menjuk kuming. Mau mi kan hak warisan mak. Mak wasiat bau mi. Nyo mi. Dong wasiat tanah nyo karena to ngandaya umi. Menyo ke meninggal don. Nyo tanah don juga ju ke balai kamu. Jadi dong puduk aja kena nampak bagian pesantren. Kujut bayang ke budak ke balai kai ibu anak minyak kan cuma terkah jariah ili dan kubu. Dia tajuk kanu yang pertama kadang si Hanami pakai belum nak tempat lain dia ke rumah uji. Yang kedua Hanapi imu doa ina. Hanya tanah Hana dipakai pejaim doa. Mai tanya bayangan tu kata tak alun ke alam kuburan dah je mandu-mandu binatang tajuk ke alam kubur. Ai tajuk wakaf. Ujiat mari dah dalam kuburan. Cimak bayang aju ban seput bacut lempak cerita bayang. Tiba dalam kubur. Mami yang urang ban terperubah rung laju menggerong-gerong. Anak tu bayang alam kuburan. Makanya berkain mati tengah malam butuh kerja tadi. Kalau udah terkejut, duduk terus. Kalau kita mau ambil duduk, jalan terus. Begitu kita mau salat tahajud. Begitu kita habis salat, kita baca astagfirullah yang ada dalam bayangan kita dihantui, itulah kuburan. Itu aja kita bayangkan. Langsung terkejut. Masya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Bagaimana nanti kalau saya meninggal? Karena enggak ada yang bisa membantu kecuali amalan kalau dalam kubur. Kalau disempit dunia tu pasti ada yang tolong. Inna ma'al usri yusra. Berlaku itu di dunia. Inna ma'al usri yusra. Kalau udah dalam kubur mana ada inna ma'al usri yusra. Disintok dia teruskan. Jadi begitu bayangan langsung makanya kuat sekali atas nama wasiat. Mama nanti kasih yang utama tu. Tapi sampaikan. Atau sama Tengku Syamsuddin. Apa duduk tempat ber tabohina. Bahdun makjuk kekah. Tetapi benar temu ber. Supaya ada ber sedekah jariah. Anak ber manteng. Anak TPA, TPG. Ili cik pala ke tanya mak. Belum nak sembahyang jemaah lainan kan. Ini yang kenyataan yang perlu. Lain padung keraya. Bila mak kagak wasiat gejuk kebetulan kan ke orang yang hak cuk pusaka. Kumi ni juk mak. Nya nana je ya boleh. Punya selama ada kata wasiatnya
Cik orang kata tentel. Yang nunjuk tanahnya ke Umi pergi balik je dalam tabur. Umi peluk je dalam daya. Benar orang dua buat balik tu. Nah, yang telah mana ke pelaku yang seperti kita wasiat, itu tidak boleh dicabutlah lagi. Walaupun ke orang miskin yang Umi kasih, yang Mama kasih. Si fakir loh. Beda fakir dengan miskin. Kalau miskin dia ada tempat tinggal, ada lahan pekerjaan, tapi nggak cukup, anaknya 6, yang dapat rezeki setengah itu nggak cukup. Tapi kalau yang namanya fakir, tempat tinggal pun nggak ada. Ke orang itu nggak boleh cabut juga. Untuk apa kita cabut? Kita bagi hak warisan waktu mayat, waktu kita meninggal tu kan ada hak warisan. Kasih ke orang tu nggak boleh. Walau fuqara'a, walaupun ada yang kita berikan orang fakir. Kama bukan yang kita berikan ni, walaupun ada warisan itu orang yang berhak mengambil waris orang fakir. Ke orang fakir, kita punya saudara anak orang fakir, tapi enggak boleh enggak. Kama nassa alaihi fil sebagaimana barang yang telah mennas di atasnya barang, berarti yang musannif adanya barang dalam kitab Wa innama nasal wasiyata bi'tuhu kada. Hanya saja tasihul wasiatu bi'tuhu kada. Hanya saja sahlah wasiat dengan kata-kata aku berikan akannya sepetak bidang tanah sebagai wasiat ke kamu. Hanya begitu saja. Nyomi bidang tanah yang narap ni daya haron lunjuk ronaju. Itu dia. Wa illam yaqilla min mati, walaupun tidak dikatakan daripada mati saya, mali daripada harta saya, walaupun tidak diucapkan ini saya berikan sepetak tanah daripada harta saya, tidak diungkapkan daripada harta saya, cuma langsung ini tanah petak ini saya berikan wasiat untuk Dayahmi. Nah, gitu aja. Nggak ada perlu disampaikan daripada bagian harta saya. Wahabtuhu lahu, atau saya hibahkan akannya tanah bagi Dayahmi. Atau bagi si Polan. Ja'altuhu lahu, atau aku jadikan akannya tempat, akannya barang, akannya tanah baginya si Polan. Itu dah boleh. Awalahu ba'da mauti, atau bermula dianya tanah sabit bagi si Fulan itu setelah saya mati. Sama juga. Bermula dianya tanah itu sabit bagi si Fulan setelah saya mati. Sama juga. Itu wasiat. Fil arba'ah, pada pendapat yang 4. Siapa pendapat yang 4? Siapa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, atau siapa, pokoknya tidak ada masalah. Asal udah kita bilang ini tanah tempat saya duduk ni saya berikan ke tengku ini, dah boleh. Berarti tetap menjadi wasiat. Makanya pikir-pikir dulu aku jernih kalau mau mewasiatkan sesuatu. Artinya sudah habis pikir kasih. Jangan karena nafsu dan jangan karena amarah. Boleh jadi nafsu karena terdengar baru saja betapa besar fadilah wasiat. Langsung, saya mau wasiatkan ini kepada nanti udah kesal, udah menyesal. Kemudian kalau memang kita marah kali sama siapa, anak kita atau siapa, supaya jangan diambil-ambil warisan kita. Kita nggak punya anak satupun, kayak macam Bunda Bi. Banyak tanah dah dibeli, ada 4 tempat. Bilang ini kalau saya mati diambil semua wali pulang kulit, ya kan? Mana ada mohon karena wali nggak ada pen beliau,
Beliau wasiat terus kepada anak-anak, apa anak umi atau anak umi gitu. Tak boleh. Tapi beranjak dari hati nurani yang tulus karena Allah. Tidak boleh dengan nafsu, tidak boleh dengan amarah. Beda amarah dengan nafsu. Kalau nafsu amarah udah jelas. Nah, ini nafsu karena memang kepingin sekali mengingat banyak pahala. Kalau amarah, nafsu amarah karena marah sama wali. Ada di opennya kita. Jadi itu nggak boleh. Tapi kayak mana enggak berniat dari karena Allah, hati nurani ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Ya. Tapi ada juga kadang yang wakaf, yang hibah biasa, atau wakaf boleh juga. Anak kita 4. Di antara salah satu yang 4 tu ada yang miskin. Tapi beliau taat, mau buat TPA, TPQ dan apalagi pesantren. Kita ingat ini anak perempuan pula, dapat suaminya tengku betul alim. Kalau tidak kita berikan bagian tanah berupa wasiat ke tempat pengajian, udah jelas kalau kita orang tua meninggal, bagian untuk perempuan kan, bagian tak buah nangka. Jadi kecil. Sementara ada 2 lelaki, 2 perempuan. Yang alim, yang perempuan. Sehingga dapat suaminya juga yang bagus, yang boleh kita lah untuk mengaji. Boleh. Jadi kita niatlah tawakaf terus tanah yang itu pas strategis untuk dibuat balai pengajian. Tapi bukan karena niat apa-apa, cuma niat lillahi ta'ala untuk pengajian karena memang dia betul boleh dipakai orang alim. Maka kalau udah dapat yang itu, berarti kalau tidak ada dikasih lagi yang namanya harta warisan, tidak boleh. Karena itu sudah ada dia. Dan bagi anak tu jangan lagi minta, itu kan diwakaf sama mama. Kau enggak boleh hak milik saya. Itu kan diwasiat mama. Karena kebetulan ayah anak tu tengku. Tapi saya kan belum dapat harta milik. Tulisan. Sadar juga kita, memang betul. Kita kan maunya hitam atas putih, mak. Biar duduk anak-anak cucu kita. Kan nggak mau kita tawakaf yang ada. Tapi harus sadar juga kita, ubir kayak juk harta wakaf. Masa ya kita minta warisan lagi. Memang nggak boleh duduk milik. Tapi selama anak kita itu bisa untuk mengajar, menjadi keturunan, salah mak duduk terus itu. Untuk apa harta harus ada warisan? Biar berdakwah orang tua, biar berdakwah anaknya lagi nanti. Nah, dalam jangkauan duduk di situ kan boleh cari-cari sedikit rezeki, dapat kelebihan, belilah tanah untuk sendiri. Sementara kita udah duduk di tempat harta itu aja. Jangan cari masalah lagi. Mesti sampai pegang ni, mesti meninggal yang kerannya sampai geduk-geduk lagi kan? Itu yang duduk. Cepat lagi cik bik uno, mesti nyom meninggal cik bik dengan nyom pedih dan sampai geduk-geduknya gimana? Itu hanjut mana gitu Tuhan. Menyeka dari nafsu hanjut. Anta mempakai keberanian dan bagi keron. Dengan ikhlas. Karena memang untuk bagi supaya berkaru meninggal je. Tapi bagi dia benar yang hak-hak yang bagi. Mamanya lagi model kubit meninggal katanya. Anak mungkin cik ijak wali dari dia yang punya. Anak yang udit dari no cik ngan kamu boleh. Berarti di antara kamu. Mantau kamu cok. Daripada cok, cok. Ada peduli juga deh entong ni. Yang bak dua-dua yang entong ni ya. Cok ada kau yang kamu. Baca tahu. Nah. Ya kamu. Tapi umi ke ni bak adik-adik. Tapi hana cik pegang-pegang adik. Sebab ni adik umi yang agam dua ni. Yang penting agam yang hak asabah yang cok-cok sekali. Kami yang meninggal orang menabuk. Ujak orang lebih kampung kena ya cok sekali. Betul yang orangnya laudit tandruk.
Bang meninggal kadi tu dekat. Anda dia mencekut. Mata ino tantru wali. Mangkam meninggal tantru wali. Ya. Tapi nanti orang ada pura-pura ke untuk tatah juga pakai si ini begini juga. Ni yang mungkin. Tapi ni dah mungkin. Ni lagi mimi hatam ni janji cakap mana nak. Ni hatam ni siapa tanya. Anak agak wali mendung. Wali ketang. Mami anak agak kacik di. Budak wali dia yang tanya kena. Aku patah nak tanya ini. Pajan nauro atau bukan nak terbu ni. Dia nak tanya kena. Duk je dia pajung hartai dia dulu. Mai dia jawab yang kamu hartai agam yang panen ya acuk hartai. Dia ini dong kamu hartai. Kecuali nafsu. Mai inisiatif kita yang ada bersama di sini apakah harus dibagi dengan menyokong ada bagian kibambek na ci uragam ketang. Mangkalo hana rezeki lain nama ho. Kegurunya bahaya. Umi yakin tak ada lagi masuk mari adik-adik tu. Kalau tak mau dia tanya. Unai lah. Nah, walaupun kecil tapi benar. Ni yakin Lagi yang ku abang padu 10 hektar tanah. Ku abang di Uni mak. Lepas sawit mentang dia 20 hektar. Juga untuk dikawal juga. Juga untuk dekat. Apa ni nak kita? Kan anak kedaya. Buku orang ini. Oh yang memang baik. Yang kurbeli yang mana ya cok dan ini. Kan mesti dia cok kena. Maka dia yang ku abang tapi tu. Yang menyandung meninggal. Tapi Mbak Arif, Mbak Kaya, Mbak Diapi, laki Mbak tu. Nanti Homi yang untuk daya. Artinya tanahnya tanah beliau. Punya milik beliau sekarang. Jadi kalau beliau meninggal, kan adik berdua. Cok agam. Tabung ku abang, tabung ku adik. Ku adiknya mana? Agam deh, nyang deh. Ku abang yang tinutan ni. Kecok le perumon, dia lihat di tengah aku nak gini. Bisi aja ni. Om yang ni. Kaki, ni om punya semua. Awaknya punya galak lagi om tu. Nyam yang meninggal kali. Kali minta. Laki awak om. Dia tak hak om. Ni pre ni hak om. Keguran kelucu menang juga. Wadzalika dan bermula demikian lianna idhafata kullin min halil mauti siratuha bimakna wasiyah. Dan bermula demikian karena sesungguhnya sandaran tiap-tiap daripadanya wasiat untuk mati. Yang demikian perkataan itu semua sandarannya setiap yang dibuat seperti itu pasti untuk mati. Mana ada orang kasih henti nanti kalau saya meninggal. Enggak perlu dibilang yang namanya wasiat. Asal udah dibilang ini saya wasiatkan tanah yang di sini masuk terus dalam saya. Begini untukmu. Itu kalau namanya kata-kata wasiat memang sandaran untuk mati. Kapan berlaku? Begitu mati orang yang bilang langsung dapat. Tapi kalau masih hidup jangan tanya. Dah mana tanah yang kasih kemarin tu wasiat? Kapre dia mati lu. Kan begitu dia bilang tunggu mati saya dulu. Saya kadang cepat mati orang yang minta tu. Makanya kalau kira-kira kalau menghitung-hitung ini siapa lebih tua, kadang yang kita kasih itu lebih tua. Orang yang lebih tua itu bilang jangan bilang wasiat, wakaf saja.
berarti boleh langsung diterima menjadi barang wakaf. Boleh diperlakukan untuk hidup. Tapi kalau namanya wasiat jangan tanya. Mana Kau Hanifah tanah yang kau wasiat kemarin? Oh, mati saya dulu. Tiba-tiba bukan Hanifah yang mati. Orang yang tanya tuh. Itu kayak mana? Kalau memang dia sampaikan untuk tempat bagian taat, solat atau jamaah masjid atau untuk pengajian, itu boleh turun untuk anaknya, anak orang yang meninggal. Selama anak itu bisa bermanfaat pula tanah itu. Anaknya pun alim. Kenapa boleh dengan ikhlas beliau memberikan berupa wasiat? Karena mengingat anaknya pun baik-baik, alim-alim. Makanya kesini aja kita kasih. Jadi begitu yang ini meninggal, ada turunannya. Berlaku dia tetap. Nah, karena bermula demikian perkataan boleh, karena sesungguhnya sandaran tiap-tiap daripada namanya wasiat itu untuk mati. Siratuha, jadinya wasiat itu bimakna wasiat. Jadinya pemberian itu bimakna wasiat. Maka jadilah hal yang disebut itu untuk wasiat. Karena memang untuk mati. Wa bi ausaitu lahu bikadza. Atau dengan kata-kata langsung saya wasiatkan harta ini baginya dengan demikian. Itu udah langsung. Tadi cuma karena dibilang saya berikan untukmu harta ini untuk tempat pengajian. Berarti itu wasiat. Atau dengan kata-kata ausaitu lahu bikadza, aku wasiatkan baginya seseorang dengan demikian petak tanah. Wa in lam yaqul ba'da mauti, walaupun tidak dia katakan setelah mati saya. Tapi udah dibilang saya wasiatkan tanah ini untuk pengajian denganmu. Walaupun nggak dibilang nanti setelah mati saya, nggak dibilang kayak itu. Tetap jatuh sebagai wasiat. Liwada'aha syar'an, karena meletakkan perkataannya itu akan seseorang syar'an, menurut syarak. Menurut syarak, perkataan ausaitu, saya wasiatkan, itu jatuh sebagai wasiat. Tidak bisa dielak ke yang lain. Lidari, karena demikian kata. Wa falawi qtasara ala nahwi wahabtu lahu wa huwa hibatun najizatun. Falawi qtasara ala nahwi wahabtu lahu wa huwa hibatun najizatun. Maka jikalau menyimpan, arti iktasara menentukan di atas seumpama wahabtu lahu, saya hibahkan akannya tanah bagi si Muhammad itu, bagi si fakir itu. Fahuwa, maka niscaya bermula dianya perkataan itu hibahlah yang tunai. Najizatun, hibah yang segera. Yang aku rasa saya duduk bersandar nanti. Baju mata-mata. Man, bila seseorang hanya mengingat saya hebahkan tanah ini, arti hebah itu saya berikan tanah ini untukmu. Walaupun untuk pengajianmu, berarti itu namanya hebah, bukan wasiat. Berlaku langsung di situ dan boleh langsung dia buat tempat pengajian, tidak masalah. Tapi bukan wasiat, hebah. Kalau hebah boleh diungkit sama wali. Itu yang perlu diingat. Karena mak kalau kasih tanah untuk anak, jangan bilang hebah mak. Kalau ada orang bilang, orang-orang kampung yang awam bilang hebah itu setengah hati gitu.
Hati setengah hati, hibah itu belum lagi hatinya bulat tekad untuk beri. Boleh jadi kalau udah marah, udah nggak diopen, pulang lagi tanahku. Udah aku kasih tanah sedemikian rupa untukmu, nggak ada juga lagi perhatian tuh aku. Balik. Sah. Karena namanya hibah. Atau bilang anaknya, biar aja dikasih sementara, walaupun udah dibuat pendamin, udah dibuat pencakar langit emak, nanti tunggulah minyak tarik balik semua. Itu kata wali. Karena namanya hibah boleh dicari kembali. Hanya kita kalau ada dekat-dekat dengan maknik, makcik yang ada kadang anak mama kita atau nenek ayah, ya, dekat. Karena sayang kali sama kita patuh kali semua. Ada nenek yang sayang sama cucunya satu. Cucu itu langsung mata-mata. Mak, nek, ini kan saya ngaji, mak, cucu mak. Nek, nanti mama wasiat terus ini. Atau waktu tanah untuk pengajian. Saya udah 12 tahun nih ngaji. Nanti boleh dapat sedekah jariah mak nek ni sepanjang zaman. Betul memang dirayu di cekor kan? Kalau hibah dan hadiah ni tak sama. Kalau hadiah cuma-cuma secara gratis, itu hadiah boleh cabut juga, tapi hadiah itu agak beda, lebih ringan lagi dia. Hadiah biasa kok udah dikasih nggak lagi. Tapi kalau hibah bisa ditarik kembali. Bisa. Kalau hadiah bisa jadi barang yang habis. Kalau hibah tetap benda yang ada yang gak habis manfaat juga, tapi bisa ditarik lagi. Kalau namanya hadiah biasa nggak disebut hadiah kalau harta. Dia kecuali baju nih saya hadiahkan baju untuk masyarakat. Dia bakal habis. Itu namanya hadiah. Karena hibah hampir sama, cuman perkataan hadiah lebih ringan lagi. Kalau perkataan hibah ada dalam ketentuan. Pasti orang kalau menghibah itu ada perkara. Kenapa dihibahkan tanah satu? Karena dia punya berjasa lebih jauh. Kenapa dia dapat hibah? Karena dia lebih ideal dalam dia membuat tempat pendidikan. Tapi lebih bagusnya diwakaf. Takut kita kalau wakaf, nanti kadang-kadang kalau dia belum kawin lembut dia sikit. Kalau udah kawin itu kadang-kadang kena orang yang gak karuan. Jangankan dia sayang sama kita, diopen gak? Itu ada pilihan lagi, alternatif. Makanya orang setengah hati katanya. Dohib. Tapi kalau udah wakaf, wasiat, itu harus betul-betul. Karena ungkapan itu tidak boleh diulang kembali. Ala nahwi atau di atas seumpama adfa'u ilaihi min mali kala. Saya serahkan atau dikatakan orang ni idfa'u, serahkan olehmu kepada si Ahmad ini daripada hartaku. Akan demikian. Boleh orang punya, misalnya mama bilang sama Tengku Syam yang laki, Syam nggak ada silap, nggak ada kuat untuk mengajar ngaji, atau sekarang lagi dia mengajar itu. Udah lemas-lemas melihat anaknya pun itu. Ada satu anaknya yang salih betul. Dibilang sama Tengku Syam, mak, serahkan aja harta. Atau mama langsung bilang sama Tengku Syam, Tengku Syam, serahkan harta mama tu untuk anakmu yang si Fadil, yang dia alim tu, dia memang betul-betul untuk belajar agama, untuk boleh mengajarkan agama. Mama punya harta mama suruh serahkan sama Tengku Syam. Boleh. Kalau kita bilang udfa'u, coba lihat di sini apa udfa'u, idfa'u atau adfa'u langsung. Kalau adfa'u itu orang punya. Tapi kalau kita lihat ada alif ada waw tanda jamak, berarti fi'il amar. Betul, idfa'u ilaihi min mali. Serahkan olehmu kepada si fulan daripada
hartaku, mamaku. Usam, serahkan tanah yang itu kepada Tunku Bulan atau kepada anakmu si Fadil. Untuk dia buat tempat pengajian nanti biar dapat amal jariah mama. Mak bilang. Rupanya selama ini tanah mak di Mu, tahu di Mu apa? Dibajak ditanam padi sama anak. Mama mana lagi ke sawah. Jalan yang lurus kayak gini aja kita udah pelan-pelan jalan. Seperti itu. Jadi kayak itu. Kama irfa'u min mali au utu fulanan min mali kata. Atau berikan olehmu kepada sebulan daripada hartaku sekian. Fataukilu yartafi'u binahwil mauti. Maka mewakilah itu dapat mengangkat dengan seumpama mati. Kalau itu pernyataan, itu penyerahan yang demikian, boleh terangkat penyerahan itu menjadi sah dengan seumpama mati. Walaisat kinayatu wasiyah, dan tidaklah itu menjadi kinayah wasiat. Enggak juga dinamakan dengan kinayah. Itu sudah sare, cuman disuruh sama anak. Boleh jadi mamaknya udah 5 sekali dah tua betul. Mamaknya disuruh anjurkan pada anak supaya anak nampak lebih ikhlas juga mak. Mami tayu bak mamak bak anak tanya mak. Nyan tanah yang kamu melikahnya kajuk kedih atau tinggal kajuk kedih ke anak kah di Padil. Ngaji juga tempat ber jika wablah tu jak ber. Bahku itu membuat-membuatnya. Ya maksud menancik lampu. Yang karena kedatangan dari hati nurani seorang wasi yang ingin memberikan, mewasiatkan. Kalau menang, omnya menang mak balum ulun dua kata. Pokoknya tanahnya untuk jok kesimpulan. Itu namanya juga wasiat kalau demikian. Apakah itu kinayah? Bukan kinayah. Memang kata sandarkan mbak anak tu. Supaya anak nyopi ikut beriringan dalam memberikan wasiat mamanya. Mamanya anak dah pegang mbak anak tu. Di situ biasanya marah. Ketika kita mewasiat sebuah tanah atau benda atau mobil ke seseorang walaupun di jalan Allah tanpa pemberitahuan kepada sanak saudara. Keluarga lah kita bilang. Anak. Membak do nanti pegang mak ubitnya. Akan menimbulkan cemoohan bahkan perkelahian. Jadi dendaman. Padahal kita berikan ini betul-betul mendapatkan sedekah jadi karena tanpa sepengetahuan anak nanti anak sedih. Jangan-jangan disitulah nanti perdawaan dan dicabut kembali. Mak. Jadi mak harus pegang sama anak. Enggak boleh sendiri dengan orang-orang, enggak perlu. Yang penting yang berhak mengambil warisan kita. Berarti anak. Kalau enggak punya anak, abang, kakak harus sampaikan. Jangan kayak Bunda Bid. Enggak ada dibilang-bilang dia wakaf tu. Enggak boleh. Hanya dibilang ke orang yang jual wakaf. Kayak mana enggak? Harus bilang mami. Ya Nuni. Menurut yang saya lihat-lihat. Nampaknya tanah tempat yang saya ngajar ngaji itu kalau saya meninggal Umi tolong kasih ke bulan. Berarti wasiat tu. Tak boleh lagi diangkat untuk orang lain. Oh jangan biar bulan biar kami aja nanti. Enggak boleh kalau udah ditentukan orang. Tapi kok dibilang itu juga tanah ambil terus Umi untuk balai pengajian, artinya untuk pendidikan. Ada keponaan kita, ada angku hari di sini, ada anak-anak keponaan. Oh, biar aja kami duduk kami biar mengajar aja sini. Itu boleh, karena diangkat untuk umum, untuk balai pengajian, untuk pesantren. Boleh, karena tidak ditentukan orang. Tapi kalau udah ditentukan orang, harus kasih ke orang itu. Walaupun fakir kali, tak boleh.
Ada orang lain fakir yang diberikan sama mama ini bukan untuk orang fakir, enggak boleh juga. Ahli kerabatnya fakir, enggak boleh juga. Yang namanya wasiat sesuai ketentuan orang yang Mewasiatkan. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi jangan kani yang enggak. Kan lebih tinggi. Ya lanjut sih. Kalau tidak bisa dia fungsikan sebagaimana Ketentuan. Oh lagi berarti wallah. Wala ja'altuhu. Anda ada besok. Oh ala di ujung kali. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?